Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang analisis rasio dan rasio profitabilitas. Dalam menganalisis rasio, ada juga loh istilah rasio likuiditas. Yuk kita kenalan sama rasio likuiditas. Jumpa lagi bersama aku, Brenda Andrina di Overheard Stock Nanofest. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas seputar rasio likuiditas. Para investor dan bank akan menggunakan rasio likuiditas untuk mengevaluasi sebuah bisnis atau perusahaan. Lalu, apa sih pengertian rasio likuiditas ini? Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada sumber eksternal, misalnya seperti pinjaman bank. Semakin besar likuiditasnya, maka akan semakin rendah resikonya. Jadi, perusahaan bisa disebut liquid kalau sudah dinilai mampu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya. Jika tidak, maka perusahaan bisa disebut tidak liquid karena tidak mampu memenuhi kewajiban dan membayar utang-utangnya. Cara mengukur rasio likuiditas dalam sebuah perusahaan juga cukup mudah, yaitu dilakukan dengan membandingkan total aset jangka pendek dengan total kewajiban jangka pendek dalam periode tertentu. Sedangkan, rumus untuk mencari rasio likuiditas biasanya adalah membagi jumlah kewajiban lancar ditempatkan pada penyebut dengan jumlah aset likuid ditempatkan pada pembilang. Jadi, mengingat struktur rasio dengan aset di atas dan kewajiban di bawah, rasio yang dicari harus di atas 1. Rasio 1 berarti perusahaan dapat secara tepat melunasi semua kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Maka jika hasil rasio kurang dari 1, misalnya 0,75, itu menyiratkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya. Ada 3 rasio likuiditas yang umum digunakan oleh suatu perusahaan. Yuk kita simak apa aja. Yang pertama adalah current ratio. Ini merupakan rasio likuiditas yang paling sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Kau bisa dengan mudah menemukan item baris aktiva atau aset lancar dan pasiva atau kewajiban lancar di perusahaan. Caranya yaitu dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar dan hasilnya adalah current ratio. Yang kedua, quick ratio. Ini tuh ujian likuiditas yang lebih ketat daripada current ratio. Berbeda dengan current ratio, ternyata quick ratio ini hanya mempertimbangkan aset lancar tertentu yang dianggap lebih liquid, seperti uang tunai, piutang, dan surat berharga, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Aset lancar lainnya seperti persediaan dan biaya dibayar di muka biasanya diabaikan karena dianggap kurang liquid. Lalu, berapakah angka quick ratio yang baik? Jawabannya sama dengan current ratio, yaitu berada di angka 1, yang berarti perusahaan memiliki finansial yang sehat. Terakhir adalah cash ratio, yang menguji likuiditas lebih jauh. Karena itulah, cash ratio berfokus membandingkan aset perusahaan yang paling liquid seperti uang tunai dan surat berharga, lalu dibagi dengan kewajiban lancarnya. Uang dan surat berharga ini dianggap aset yang paling tersedia bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, penerapan cash ratio mungkin yang paling realistis dari 3 rasio likuiditas tadi. Nah, itu tadi penjelasan rasio likuiditas atau liquidity ratio. Gimana? Udah makin paham dan kenal lebih dekat dengan jenis-jenis rasio keuangan dong sekarang? Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, langsung aja cek video lainnya di kategori Overheard Stock. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah ini kira-kira video apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.